Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Sujastri Mustikaliza dari tingkat 1B jurusan D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini, saya akan memaparkan materi biomedik termofisika mengenai 5 macam termometer yang umum digunakan. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita cari tahu apa itu suhu dan termometer. Apakah kalian tahu berapa suhu normal tubuh kita? Selama ini, banyak orang menganggap suhu tubuh normal manusia berada pada titik 37 derajat Celcius. Benar, rata-rata suhu tubuh normal manusia memang berada pada kisaran tersebut. Tapi kenyataannya, suhu tubuh normal tidak selalu pada titik 37 derajat Celcius. Suhu tubuh yang normal bisa berada di antara 36,5 sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Suhu tubuh normal bisa berubah sepanjang hari. Aktivitas yang kita lakukan sehari-hari juga bisa memengaruhi suhu tubuh. Biasanya, suhu akan naik hingga 0,6 derajat Celcius sepanjang hari. Contohnya, ketika kita berolahraga di hari yang panas, maka suhu tubuh kita dapat naik 0,6 derajat Celcius. Suhu tubuh normal juga bisa berbeda, entah lebih tinggi atau lebih rendah. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur, ataupun perubahan suhu. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin, termo yang berarti panas dan meter yang berarti untuk mengukur. Dan ada 4 macam termometer yang paling dikenal. Yang pertama, termometer Celcius. Titik tetap bawah diberi angka 0 dan titik tetap atas diberi angka 100. Di antara titik tetap bawah dan titik tetap atas dibagi 100 skala. Dan yang kedua, termometer Reaumur. Titik tetap bawah diberi angka 0 dan titik tetap atas diberi angka 80. Di antara titik tetap bawah dan titik tetap atas dibagi menjadi 80 skala. Dan yang ketiga, termometer Fahrenheit. Titik tetap bawah diberi angka 32 dan titik tetap atas diberi angka 212. Suhu es yang dicampur dengan garam ditetapkan menjadi 0 derajat Fahrenheit. Di antara titik tetap bawah dan titik tetap atas dibagi 180 skala. Dan yang terakhir, yang keempat, termometer Kelvin. Pada termometer Kelvin, titik terbawah diberi angka 0. Titik ini disebut suhu mutlak, yaitu suhu terkecil yang dimiliki benda ketika energi total partikel benda tersebut 0. Kelvin menetapkan suhu es melebur dengan angka 273 dan suhu air mendidih dengan angka 370. Rentang titik tetap bawah dan titik tetap atas termometer Kelvin dibagi 100 skala. Berikut ini merupakan perbedaan termometer atau perbandingan skala antara termometer Celcius, termometer Reaumur, termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin. Perbandingannya adalah 100 banding 80 banding 180 banding 100. Baiklah, sekarang langsung saja kita membahas 5 macam termometer yang umum digunakan. Yang pertama, termometer air raksa atau alkohol. Dengan karakteristik air raksa berwarna mengkilap dan raksa tidak menempel di kaca atau gelas sehingga termometernya mudah dibaca. Titik didih raksa 350 derajat Celcius sehingga lebih baik digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi. Titik beku raksa hanya minus 39 derajat Celcius sehingga tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Termometer raksa dengan skala Celcius yang umum dijumpai dalam keseharian. Termometer raksa biasanya ada tanda yang dikalibrasi pada tabung sehingga temperatur dapat dibaca sesuai panjang air raksa di dalam gelas. Bervariasi sesuai dengan suhu. Untuk meningkatkan ketelitian pada termometer tersebut, biasanya ada bohlam air raksa pada ujung termometer yang berisi besar air raksa, pemuaian, dan penyempitan volume. Cara kerja termometer air raksa atau alkohol. Yang pertama, sebelum digunakan, bersihkan termometer terutama bagian ujungnya yang berisi air raksa dingin cairan pembersih yang mengandung alkohol. Yang kedua, kibas-kibaslah ujung termometer yang tidak berisi air raksa beberapa kali dengan cukup kuat. Gunanya agar seluruh air raksa kembali ke tabungnya atau berada di bawah angka
35 derajat Celcius. Yang ketiga, angkat sedikit lengan, lalu selipkan termometer di sela-sela ketiak dalam keadaan terjepit. Pastikan bagian ujung termometer menempel pada kulit ketiak. Yang keempat, sebelum mengangkatnya, biarkan selama 3-5 menit untuk memberi waktu air raksa bergerak. Bila perlu, pegang lengan untuk menahan posisi termometer di ketiaknya tetap aman. Yang kelima, bacalah ujung air raksa yang menunjukkan suhu tubuh. Yang keenam, kembalikan suhu termometer dengan menggunakan air dingin, lalu bersihkan kembali sebelum menyimpannya. Ini merupakan gambar termometer air raksa dan termometer alkohol. Tampak perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Termometer raksa mempunyai raksa dalam bola sebagai cairan sensitif untuk mengukur suhu, sedangkan termometer alkohol yaitu alkohol. Alkohol berbahaya, sehingga yang lebih aman digunakan adalah termometer raksa. Termometer alkohol bisa digunakan untuk mengukur suhu yang lebih rendah, sedangkan termometer raksa bisa digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi. Buat termometer elemen dengan karakteristik termometer elemen atau termokouple adalah sensor suhu banyak digunakan untuk mengubah perbedaan suhu dalam benda menjadi perubahan tegangan listrik atau voltage. Termokouple yang sederhana dapat dipasang dan dimiliki jenis konektor standar yang sama serta mengukur ke temperatur dalam jangkauan suhu yang cukup besar dengan batas kesalahan pengukuran kurang dari 1 derajat Celcius. Termokouple merupakan salah satu jenis sensor suhu yang paling populer dan sering digunakan dalam berbagai rangkaian elektronika yang berkaitan dengan suhu atau temperatur. Beberapa termokouple yang membuatnya populer adalah responnya yang cepat dalam perubahan suhu dan juga suhu operasional yang luas, mulai dari temperatur dingin minus 200 derajat Celcius sehingga temperatur panas 2000 derajat Celcius, serta alat ini juga tahan terhadap suhu. Alasan inilah yang membuat termokouple sering digunakan sebagai alat ukur suhu di dalam boiler, mesin jet maupun saklar pengaman dalam mengontrol pasokan gas tekanan tinggi. Lihat pada gambar, dapat kita simpulkan prinsip kerja termokouple cukup mudah dan sederhana. Pada aktual, termokouple hanya terdiri dari 2 kawat logam konduktor yang berbeda jenis, lalu kedua ujungnya bergabung menjadi satu. Ketika ujung logam ini dipanaskan, maka kedua akan mengalami pemuaian. Pemuaian ini diakibatkan oleh pergerakan atom atau elektron dari suhu tinggi menjadi suhu rendah, dan pergerakan elektron tergantung pada bahan logam itu sendiri. Artinya, logam satu dengan logam lainnya memiliki kecepatan muai yang berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan potensial di ujung-ujung logam tersebut. Yang ketiga, pirometer optik. Dengan karakteristik, pirometer optik adalah sebuah instrumen pengukuran temperatur prinsip, pancaran radiasi benda panas, atau pantulan radiasi panas dari benda yang terukur. Sensor suhu jenis ini digunakan untuk kondisi khusus, misalnya untuk daerah yang sulit dijangkau dan temperatur yang sangat tinggi. Contohnya, suhu peleburan logam dan suhu permukaan matahari. Pirometer optik sangat cocok digunakan untuk mengukur logam panas karena jika alat ini dikalibrasi dengan baik, ia akan sangat sempurna mengukur temperatur logam di atas 1500 derajat Fahrenheit atau 816 derajat Celcius. Lihat pada gambar, bisa kita simpulkan pula cara kerja atau prinsip kerja pirometer optik ini, yaitu mengukur radiasi pada salah satu warna atau panjang gelombang. Optik pirometer didasarkan pada pengukuran radiasi pada suatu gelombang panjang tertentu. Radiasi ini dinyatakan oleh terang benda tersebut pada warna yang sesuai dengan panjang gelombang. Pengukuran terang benda ini dilakukan dengan cara mengatur dengan suatu standar lampu yang terangnya dapat diatur.
dibuat sama terang dengan benda yang akan diukur suhunya. Bila terang filamen dan benda telah sama, maka putus asa akan terlihat baur menjadi satu. Bila suhu salah satu lebih tinggi, maka akan terlihat berbeda. Besarnya arus yang melalui filamen lampu dapat langsung dikalibrasi menjadi suhu dari benda tersebut. Yang keempat, termistor termometer. Dengan karakteristik, termistor termometer merupakan suatu alat atau komponen sensor elektronik yang digunakan dalam mengukur suhu. Jika perubahan suhu naik, maka hambatan pada termistor akan turun. Hambatan listrik diukur pada rangkaian skala di dalam derajat suhu. Kita lihat pada gambar, dapat dijelaskan bahwa perbedaan PTC dan NTC cukup terlihat pada grafik yang digambarkan. Selain itu, simbol dari kedua jenis termistor ini memiliki kesamaan, hanya saja PTC dilambangkan dengan positif dan sedangkan NTC dilambangkan dengan negatif. Simbol tersebut menggambarkan sebuah komponen yang nilai resistansinya dapat diubah dengan adanya temperatur atau suhu. Kedua jenis termistor tersebut mempunyai fungsi sama, namun memiliki perbedaan pada nilai koefisiennya. Untuk bentuknya, termistor PTC dan NTC ini memiliki fisik bulat serta memiliki dua kawat di sisi kanan dan kirinya. Biasanya, termistor PTC memiliki warna biru, sedangkan untuk yang NTC berwarna hitam. Termistor PTC mempunyai grafik lurus yang menandakan jika temperaturnya naik, maka nilai resistansinya juga naik. Begitupun sebaliknya, jika temperaturnya turun, maka nilai resistansinya akan turun. Hal ini menandakan PTC memiliki nilai koefisien positif, sedangkan pada termistor NTC mempunyai grafik berlawanan yang menandakan jika temperaturnya naik, maka nilai resistansinya turun. Lalu, saat temperaturnya turun, maka nilai resistansinya akan naik. Hal ini menandakan nilai pada NTC berbanding terbalik. Jadi, kedua termistor ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama namun berbeda dalam menentukan nilai resistansinya. Biasanya, termistor dapat digunakan pada rangkaian elektronik seperti televisi dan monitor komputer tabung. Cara kerja pada termistor ini menyesuaikan perubahan nilai resistansinya berdasarkan besar kecilnya suhu. Suhu tersebut akan mengenai bagian dari termistor, sehingga terjadi perubahan nilai resistansi di dalamnya. Seperti yang sudah kita ketahui, pada termistor PTC atau positif temperatur koefisien akan mengubah nilai resistansinya menjadi grafik yang lurus. Bisa kita simpulkan, jika bagian dari termistor PTC ini mendapatkan suhu panas, maka nilai resistansinya pun akan meningkat. Sedangkan termistor NTC atau negatif temperatur koefisien akan merubah nilai resistansinya menjadi grafik yang berlawanan atau berbanding terbalik. Dapat kita simpulkan pula, jika badan dari termistor NTC ini mendapatkan suhu panas, maka nilai resistansinya akan berkurang. Pendeteksi suhu pada termistor ini terletak pada bagian komponennya sendiri. Dan yang terakhir, termometer gas yang bervolume tetap dengan karakteristik termometer ini dibuat berdasarkan pada perubahan tekanan gas karena adanya perubahan temperatur. Volume gas dapat membesar karena kenaikan temperatur yang diikuti oleh penurunan tekanan gas, dan dapat mengecil karena penurunan temperatur yang diikuti oleh kenaikan tekanan gas. Kita bisa lihat pada gambar, terdapat A, B, C, D, dan E, dan dapat kita simpulkan cara kerjanya. Apabila benda yang akan diukur temperaturnya atau A disentuhkan pada bola B, maka gas dalam bola B akan memuai dan mendesak air raksa dalam pipa C ke bawah dan dalam pipa E ke atas. Pipa C dan pipa E dihubungkan dengan pipa karet D yang lentur dan dapat ditarik ke bawah atau ke atas. Apabila gas bola B memuai dan mendesak air raksa dalam pipa C, maka volume gas bertambah.
Agar volume gas tetap seperti semula, yaitu pada pengatur permukaan raksa, maka pipa karet D dapat dinaikkan atau diturunkan, sehingga volume gas pada bola B dapat dijaga tetap. Terima kasih semuanya, itulah 5 macam temperatur yang umum digunakan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.